Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NIM 1801431. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Nah, manajemen diartikan sebagai suatu proses yang secara garis besar mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengevaluasian. Sedangkan pemasaran berasal dari kata pasar yang artinya tempat bertemunya antara penjual dan juga pembeli. Dengan kata lain, pemasaran adalah proses individu bertemu dengan individu guna mendapatkan kebutuhan dengan menawarkan produk yang bernilai satu sama lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses pertukaran barang antara penjual dan pembeli dengan mengutamakan keuntungan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mafwajah Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa langkah. Yang pertama ada analisis situasi. Digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sekitar, apakah masyarakat menyukai produk kita atau tidak, bagaimana persaingannya, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan, kelemahan dari produk kita, serta ancaman atau risiko yang mungkin akan datang, dan kita itu sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang ketiga ada sasaran pemasaran, yaitu ditunjukkan kepada siapa kita akan menawarkan produk yang kita jual. Yang keempat ada strategi pemasaran, yaitu rencana untuk melakukan aksi pemasaran. Yang kelima ada program aksi, ini merupakan program lanjutan dari strategi pemasaran. Nah, jika strategi pemasaran hanya sebuah rencana, maka program aksi merupakan tindakannya. Yang keenam ada proyeksi laba rugi, yaitu merupakan laporan dari penjualan produk kita, apakah produk kita laba atau bahkan sebaliknya. Dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, pengawasan ini digunakan apabila terjadi penurunan kualitas pelayanan, penurunan pendapatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tugas manajemen pemasaran dalam menghadapi berbagai situasi permintaan. Yang pertama ada permintaan negatif, yaitu terjadi apabila sebagian pasar tidak menyukai produk kita. Tugas dari pemasar di sini yaitu menganalisa mengapa pasar tidak menyukai produk yang kita jual. Yang kedua, tidak ada permintaan. Nah, hal ini terjadi apabila yang menjadi sasaran itu tidak tertarik dengan produk kita. Tugas pemasar di sini yaitu menemukan cara untuk menghubungkan manfaat produk dengan kebutuhan dan minat pasar. Nah, yang ketiga ada permintaan terpendam atau latent demand. Nah, latent demand ini terjadi ketika banyak konsumen mempunyai hasrat yang kuat akan sesuatu yang tidak terpuaskan oleh suatu produk, misalnya permintaan rokok yang bebas nikotin. Nah, tugas dari pemasar di sini yaitu mengukur potensi pasar dan mengembangkan barang dan jasa yang efektif yang akan memenuhi permintaan terpendam tersebut. Yang keempat ada permintaan yang menurun atau faltering demand. Permintaan dari produk yang kita jual itu menurun. Nah, tugas dari pemasar di sini yaitu mengembalikan permintaan menurun itu dengan pemasaran ulang produk. Bisa dengan mengubah kemasan, mengubah harga, mengubah nama produk, dan sebagainya. Yang kelima ada permintaan tidak teratur atau irregular demand. Irregular demand ini yaitu permintaannya itu bisa naik, bisa turun. Tugas dari pemasar di sini yaitu mengubah pola permintaan melalui cara harga fleksibel. Yang keenam ada permintaan penuh atau full demand. Itu terjadi apabila kapasitas produksi yang dimilikinya terjual habis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara terus menjaga kualitas produk kita. Yang ketujuh ada permintaan berlebih atau over full demand. Terjadi apabila jumlah permintaan dan konsumen melebihi kapasitas produksi. Bisa dilakukan dengan cara menaikkan harga. Yang terakhir ada permintaan produk yang tidak bermanfaat atau unwholesome demand. Akan menimbulkan upaya untuk mengurangi penggunaannya seperti konsumsi rokok. Nah, tugas pemasar di sini adalah berusaha konsumen yang suka produk tersebut tidak lagi menggunakannya. Contoh dari pemasar di sini yaitu pemerintah. Nah, pemerintah itu memasang iklan pada media massa tentang peringatan bahaya merokok.
Perkenalkan, nama saya Indriani Nur Hidayat dengan NIM 1801648. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep inti dasar pemasaran. Nah, konsep utama yang paling mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, di antaranya kebutuhan fisik, kebutuhan aktualisasi diri, keamanan, dan maupun keselamatan. Selanjutnya adalah keinginan. Nah, keinginan di sini merupakan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan juga kepribadian individu. Contohnya, kebutuhan pokok orang Indonesia tentu akan berbeda dengan kebutuhan pokok orang Amerika. Nah, selanjutnya ada permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Jika tidak didukung dengan daya beli, keinginan akan tetap hanya berupa angan-angan saja. Nah, poin selanjutnya adalah produk. Produk di sini dibedakan menjadi dua bagian, yakni berupa barang dan berupa jasa. Konsumen cenderung memilih produk yang memiliki banyak manfaat, tetapi dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Nah, poin selanjutnya adalah nilai dan kepuasan. Nah, nilai ini merupakan konsep yang menuntun konsumen untuk memilih produk mana yang akan ia pilih dengan harga terjangkau dan memiliki segudang manfaat. Misalnya, jika kita ingin membeli mobil, tentunya kita akan memikirkan berbagai aspek, mulai dari kenyamanan, bahan bakar, hingga sampai besar pajak kendaraan tersebut. Nah, sedangkan kepuasan konsumen ini merupakan tergantung atas suatu produk dengan harapan konsumen. Jika kinerja suatu produk yang telah dibeli di bawah harapan konsumen, tentunya mereka tidak akan merasa puas. Poin selanjutnya adalah transaksi. Nah, transaksi di sini adalah perdagangan nilai antara dua pihak. Salah satu bentuk transaksi adalah uang. Tetapi tidak semua transaksi melibatkan uang. Misalnya, transaksi dengan jasa. Contoh lainnya adalah jasa seorang dokter di daerah pedesaan yang ditukar dengan seekor ayam. Nah, transaksi ini dinamakan dengan transaksi barter. Nah, selanjutnya adalah hubungan. Pemasaran yang baik tidak hanya mempertukarkan produknya semata, tetapi mampu memikirkan jangka panjang seperti menjalin hubungan dengan pelanggan, distributor, dealer, ataupun pemasok. Nah, poin selanjutnya adalah pasar. Berdasarkan dominasi kekuasaan, pasar ternyata dapat dikelompokkan ke dalam pasar pembeli dan juga pasar penjual. Selain itu juga berdasarkan pada tujuan penggunaan produk, pasar dapat dikelompokkan ke dalam pasar konsumen dan pasar organisasi. Apa itu pasar organisasi? Nah, pasar organisasi ini mencakup pasar industri, pasar pemerintahan, pasar reseller. Poin selanjutnya adalah pemasaran. Nah, pemasaran di sini merupakan proses sosial atau manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan penawaran produk yang bernilai satu sama lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep manajemen pemasaran. Nah, konsep manajemen pemasaran ini terdapat 3 poin. Yang pertama, orientasi pada konsumen. Pada dasarnya, perusahaan yang memperhatikan konsumen itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Yang kedua, memilih kelompok pembeli yang menjadi sasaran penjualan. Yang ketiga, menentukan produk dan program pemasarannya. Yang keempat, mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, perencanaan strategi pemasaran, di mana ketika kita ingin terjun ke dalam dunia pemasaran itu tentunya harus berdasarkan strategi. Kita harus merencanakan dulu strategi apa yang akan kita lakukan ketika pemasaran. Nah, poin selanjutnya adalah pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Di sini kita tidak hanya melakukan jual beli saja, tetapi kita juga harus memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya perkembangan falsafah manajemen pemasaran. Adapun perkembangan konsep-konsep tersebut dari awal hingga sekarang akan diuraikan. Yang pertama, konsep produksi. Tentunya konsumen akan memilih produk yang murah dan mudah didapat sehingga akan berlangsung lama.
Nah, selanjutnya adalah konsep produk. Nah, produsen akan berpendapat bahwa konsumen hanya akan memilih produk yang berkualitas atau mempunyai kelebihan-kelebihan lain yang sifatnya inovatif. Oleh karenanya, produsen akan memusatkan perhatian untuk membuat produk yang lebih baik semenarik mungkin dengan harga yang sangat terjangkau. Poin selanjutnya adalah konsep penjualan. Nah, dalam konsep ini, ternyata produsen juga berpendapat bahwa konsumen itu harus membeli produk yang dihasilkan. Maka harus ada upaya aktif dari produsen untuk melakukan usaha penjualan. Nah, konsumen yang tidak mempunyai keinginan untuk membeli harus diupayakan agar mereka membeli produk yang dihasilkan. Konsep penjualan ini banyak dipakai, terutama untuk barang-barang yang jarang dicari, jarang terfikirkan oleh konsumen untuk membelinya. Poin selanjutnya adalah konsep pemasaran. Nah, pada konsep ini berpendapat bahwa menentukan kebutuhan dan keinginan pasar serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien merupakan kunci utama dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya adalah konsep pemasaran sosial. Ternyata lingkungan baik maupun alam ataupun sosial menjadi isu utama dalam konsep ini. Jadi lingkungan yang baik itu merupakan faktor utama dalam konsep pemasaran sosial ini, teman-teman. Nah, dalam konsep ini produsen tidak boleh hanya mementingkan kebutuhan ataupun kepuasan serta hubungan yang menguntungkan sebelah pihak saja, tetapi harus juga melihat kepentingan masyarakat secara luas. Jadi dalam konsep ini, hubungan yang saling menguntungkan harus terjadi antara ketiga belah pihak, bukan dua pihak, yaitu pelanggan, produsen atau penjual, dan masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Castiandini dengan NIM 1801843. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama ada fungsi penyampaian produk atau distribusi. Nah, yang bertujuan agar produk kita diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membelinya. Contohnya, jadi dulu saya dan teman-teman saya itu punya all shop, dan pada awal-awal itu kan belum ada yang tahu ya. Jadi kita menggunakan jasa iklan di Facebook untuk mempromosikan produk kita. Yang kedua ada fungsi jual beli atau trading. Jual beli sendiri merupakan proses transaksi baik itu barang maupun jasa yang dilakukan produsen ke konsumen. Yang ketiga ada fungsi penyediaan sarana atau facilitating. Fungsi ini memiliki berbagai aspek, yaitu penggudangan, komunikasi, serta penyortiran produk agar sesuai dengan standar. Contohnya yaitu perusahaan besar mendistribusikan produknya ke berbagai tempat penjuru daerah. Yang keempat ada fungsi untuk melakukan riset atau research, yaitu produsen melakukan riset kepada konsumen tentang barang apa saja yang dibutuhkan. Contohnya pemasaran dilakukan di pasar. Yang kelima ada fungsi pemrosesan atau processing. Fungsinya yaitu proses pengubahan suatu barang menjadi barang yang memiliki nilai tambah sehingga menambah nilai barang tersebut. Contohnya misal harga anggur 5.000, lalu anggur tersebut dirubah menjadi selai sehingga menambah nilai produk tersebut dan menambah harga menjadi 15.000. Di slide berikutnya yaitu ada tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama ada menambah permintaan. Untuk menambah permintaan, produsen harus membuat produk yang menarik agar konsumen atau masyarakat tertarik pada produk tersebut. Yang kedua ada menciptakan kepuasan terhadap konsumen, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan konsumen, serta mengetahui apakah produk-produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada mendapatkan market share, yaitu merupakan jumlah seluruh permintaan dari konsumen terhadap barang dan jasa yang dapat mencerminkan golongan konsumen berdasarkan ciri khasnya. Yang keempat, agar memperoleh profit, yaitu keuntungan maksimum dengan pengeluaran tertentu. Yang kelima, ada membuat branding atau citra, yaitu untuk membuat branding atau citra yang positif di mata masyarakat terhadap produk sehingga mereka mau membeli produk tersebut.
Yang keenam ada untuk keberlangsungan hidup usaha, yaitu sebagai ujung tombak perusahaan dan mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Kumalasari dengan NIM 1802102. Di sini Desi akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Istilah konsumen menurut Sumarwan tahun 2004 dijelaskan menjadi dua jenis konsumen. Yang pertama jenis konsumen individu dan yang kedua jenis konsumen organisasi. Jenis konsumen individu yaitu membeli barang atau jasa yang digunakan untuk dirinya sendiri seperti membeli pakaian, makanan, dan yang lainnya. Sedangkan jenis konsumen organisasi yaitu pembelian barang atau jasa yang digunakan untuk organisasi tertentu, misalnya untuk organisasi bisnis, lembaga sekolah, lembaga sosial, dan yang lainnya. Sedangkan pengertian dari perilaku konsumen menurut Mowen dan Minor tahun 2001, perilaku konsumen adalah studi tentang unit pembelian, buying unit, dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, dan ide-ide. Gambar yang ditampilkan yaitu model perilaku konsumen menurut Kotler pada tahun 2002. Model tersebut menunjukkan bersama-sama bahwa rangsangan pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi secara bersama-sama dengan rangsangan pihak lain seperti keadaan ekonomi, teknologi, kebudayaan, politik, mulai merasuki kesadaran pembeli. Karakteristik atau ciri-ciri pembeli itu tersendiri dibentuk oleh adanya faktor dari kebudayaan, sosial, individu, dan psikologis individu itu sendiri. Proses keputusan pembeli dibuat konsumen dengan tahap yang dimulai dari memahami masalah terlebih dahulu, lalu mencari informasi, evaluasi alternatif keputusan yang sampai dengan perilaku setelah pembelian. Setelah tahap-tahap tersebut dilalui, baru pembeli membuat keputusan tentang jenis produk, merek penjual, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2001. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 susunan utama karakteristik pembelian. Yang pertama, faktor budaya yang merupakan bentuk paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya meliputi nilai dasar, persepsi, pilihan, perilaku yang dipelajari oleh seorang dari keluarga dan institusi penting lainnya. Subkebudayaan adalah budaya di dalam suatu budaya yang memiliki nilai dan gaya hidup yang berbeda dan dapat berdasarkan apapun mulai dari unsur sampai etnis. Yang ketiganya ada kelas sosial. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pembelian. Ada kelompok acuan, keluarga, dan peran dan status. Faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi yang mempengaruhi seseorang pembeli dalam membuat keputusan. Karakteristik pribadi ini meliputi umur, tahap siklus hidup, pekerjaan, lingkungan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Faktor yang ketiga yaitu faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, keyakinan juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Basus, Swatcha, dan Handoko 1987 berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen, faktor-faktor intern atau individu yang menentukan perilaku, dan yang ketiga proses pengambilan keputusan konsumen. Purnama 2002 berpendapat bahwa lingkungan adalah faktor yang ikut mempengaruhi konsumen karena sifatnya kompleks. Perilaku proses keputusan konsumen biasanya dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adanya faktor budaya, yang kedua adanya faktor kelas sosial, yang ketiga pengaruh pribadi, yang keempat keluarga, dan yang kelima situasi atau keadaan di sekitar lingkungan tersebut.